Kita hormati Tuhan, amin. Saya rindu mendengar kabar saudara. Kita jawab dengan antusias, amin. Apa kabarnya sepanjang minggu ini, saudara-saudaraku? Antusias, luar biasa, diberkati. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Sorakan. Haleluya, haleluya. Berapa banyak di antara kita yang siap memuji perintah Tuhan, saudara-saudaraku? Kita semua, amin. Jika kita berkata, saya mau datang ke rumah Tuhan, itu artinya kita rindu berjumpa dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, bukan karena apa-apa, amin. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, kita datang secara seru kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kita ada mungkin banyak masalah setiap kita. Namun ketika kita berkata kepada Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Biarkan sejenak apapun yang menjadi beban pikiran kita saat ini, datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Hampir Tuhan, saudara-saudaraku, buka suaramu, naikkan doamu kepada Tuhan, naikkan doamu kepada Tuhan, syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Buka suaramu, saudara-saudaraku, naikkan doamu kepada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyembah Yesus, kami menyembah Yesus yang kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Naikkan doa saudaraku. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Mulai setiap hari kami Tuhan. Mulai setiap hari kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, marilah yang letih-letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman ini Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Ketika kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat setiap beban masalah kita saat ini. Percaya dengan iman kita, saudara-saudaraku. Haleluya, Yesus. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Jika kami boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini, kami percaya itu karena Tuhan mencintai kami, mengasihi kami. Biarlah Tuhan cinta kami semakin besar kepada Tuhan. Bahkan kami berkatakan ya Tuhan, setiap kami mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini, setiap kami mengalami hadirat-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan, di situ terjadi kelepasan, di situ terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap dalam pada pujian penyembahan kami ya Tuhan. Musik-musik surgawi mengalir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi pelayan-pelayan-Mu, urapi setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya tak satu pun yang Kau lewati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhir, kami perkatakan Tuhan yang mengambil alih ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat tangan kita atas tempat ini, saudara-saudaraku. Biarlah
biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami perkatakan Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Kami perkatakan segala kuasa yang tidak berasal daripada Kristus, kami perkatakan keluar dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan terjadi. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kuduskan, tahirkan setiap kami. Biar puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan dulu saudara-saudara dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita melalui kita tidak percaya, ketika suara kita bersenandung kepada Tuhan, maka malaikat-malaikat Tuhan akan menguatkan. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang pujian kita di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Satu janji kita kepada Tuhan, kita mau mencintai Tuhan selamanya. Haleluya. Yesus. Katakan, aku mau cintai. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layaklah seluruh. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita percaya mungkin kita berdoa kepada Tuhan atas segala aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Mari saudaraku, naikkan doa kepada Tuhan, naikkan rinduanmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Siapa para orang bahagia yang kami para memberikan setiap kita dalam puji penyembahan pada hadirat Tuhan. Orang siapa lama orang siapa lama. Jangan pernah kurang panjang untuk menolong setiap kita. Panjang untuk mendengarkan setiap luar biasa saudaraku. Kalau menjadi kerinduan kita hari-hari ini, Tuhan akan melawat setiap kita. Mari saudara saya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengagungkan Tuhan saat ini. Bersama layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Dipuji layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar.
hari ini. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Ketika kami datang kepada Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, Engkau yang akan melawat setiap hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami yang datang pada pagi hari ini, kami menjadi umat pilihan Tuhan. Kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Maka kami perkatakan, setiap kami akan mengalami cinta Tuhan. Kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan, baik bisnis usaha, bahkan pekerjaan kami di kilang. Kami perkatakan, kami adalah orang-orang yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kegagalan dalam pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan setiap kami pada pagi hari ini. Sembuhkan kami dari keterpelanguan ya Tuhan, dari apapun itu Tuhan Yesus. Kami percaya iman kami semakin bertambah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa buat keluarga kita. Ura bahana ya sakanara bahana ya laba. Kami perkatakan keluarga kami dalam perlindungan Tuhan. Kami perkatakan keluarga kami dalam kuasa Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Kristus, saat ini kami sehati Tuhan melepaskan daripada keluarga kami kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Kristus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Tuhan yang mengikat setiap keluarga kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami diselamatkan, keluarga kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan setiap keluarga kami yang sakit. Sembuhkan setiap mereka Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh ajaib, kau nyata di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan. Shalom bangsa Malaysia. Shalom Malaysia. Shalom Malaysia. Ketika Engkau memberikan tangan atas bangsa ini, Tuhan menjadi tiang doa atas bangsa ini. Berdoa buat kesejahteraan bangsa di mana Engkau kubuang. Sebab kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan-Mu. Damai sejahtera buat bangsa Malaysia. Sabah, Sarawak, Semenanjung. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan yang takut akan Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan Yesus. Pemerintahan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Suku kaum bangsa Tuhan memberkati. Pintu pertobatan Kau curahkan. Bukakan tingkap-tingkap lagi atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Kami berkatakan bangsa Indonesia menjadi milik pusaka-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berkatakan Pentakosta di dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian yang terbesar dan yang terakhir terjadi atas bangsa Indonesia. Pemerintahan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Kau teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati masyarakat bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami atas pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan Yesus. Buat Bapak Pembina kami ya Tuhan, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keluarga. Buat Gembala Rayon kami ya Tuhan, Bapak Hani Andres beserta keluarga. Bahkan di tempat ini ya Tuhan, Bapak Thompson Lumban Gaul beserta keluarga. Kami mengangkat tangan kami buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka. Kami perkatakan Engkau yang berdiri atas pelayanan mereka Tuhan Yesus. Itu penuaian terbuka atas pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan supaya jiwa-jiwa yang dikuat atas pelayanan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga besarnya Tuhan pelihara dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga hamba-hamba dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami terus berdoa buat gereja-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kami tak rela dan joskan ya Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan Yesus.
Tempat ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bahkan kami perkatakan Engkau Allah Jehovah Jireh. Atas tempat ini Kau memenuhi segala keperluan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Teruslah berpada di tempat ini, terus lawat setiap kami. Kami rindukan hati Tuhan lebih lagi. Tuhan kami pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pujilah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jaga sukacita. Kiri kananmu kata di pintu amin. Kiri kananmu katakan Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus sayang. Haleluya. Siapa yang percaya diri sayang itu? Amin. Amin. Mengalir pilihan kita amin. Haleluya. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita menari-nari di hadapan Tuhan. Kita bertangan yuk. Sayang Tuhan. Amin. Amin. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu tenang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami berdoa untuk kita, amin. Tuhan, amin. Sekalipun musik kita kurang amin, siapa percaya dengan kita bersama memuji menyembah Tuhan, maka apapun yang menjadi doa kita Tuhan dalam kita semua, amin. Mungkin sudah nanti kita akan berlepas, kita lebih lagi bersuka cita. Amin. Siapa yang mau bersuka cita lebih lagi? Untuk kita lagi, amin. Kita terus berdoa. Kenapa pemain musiknya nggak ada? Karena dia sudah kepada kita. Terus berdoa. Biar terus kemudian terjadi, amin. Mau seperti ini, amin. Yang menuliskan saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita telah hati kita, teruskan di dalam doa. Glory bagimu ya Tuhan Yesus.
bagimu ya Bapa. Ini kami anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau yang terus melawat kami melalui firman-Mu saat ini ya Tuhan. Biar firman-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau tabur di hati kami ya Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, kami mengatakan kami atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi hamba-Mu, segala kewahyuan hikmat daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Apapun yang disampaikan hamba-Mu itulah perkataan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun melalui Zoom, kami percaya hadirat Tuhan yang melawat setiap kami saat ini. Sehingga kami terus dipuaskan dengan firman Tuhan dan terus kami diperlengkapi dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa diberkati. Yes. Haleluya. Di tengah-tengah kita ada Pastor Yusuf dari Pakistan. Boleh lambaikan tangan buat dia. Salam Pastor Yusuf dari Pakistan. Oke. Shalom everyone. Oke. Bisa dipin dia coba. Oke, kira. Bisa list pin dia. Ngerti ya? Oke. Baik. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan punya satu lagi. Haleluya. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dapat buatku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu. Itu kerinduan. Mari katakan Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Angkat tanganmu, katakan yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkan. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan dengan merapatkan bermata. Kamu kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan dengan merapatkan bermata. Kamu kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, angkat tanganmu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal segalanya. Haleluya,
Terpujilah Tuhan Allah Bapa. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kuasa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari semua angkat tangan. Yesus, panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, amin. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi, Yesus, Yesus, amin. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami katakan Engkau segalanya buat kami. Sebab tanpa Tuhan segala sesuatunya sia-sia. Sebab tanpa Tuhan segalanya tidak berarti. Sebabnya dari tempat ini, dari gereja, dan dari mana-mana pun kami hari ini, baik dari Pakistan, Tuhan kami datang memanggil nama Yesus. Engkaulah segalanya buat kami, Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan menyambut firman-Mu. Berkati kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Oke. Saya nggak bisa dengar feedback dari gereja. Tapi nggak apa-apa. Oke. Baik, shalom. Sekali lagi saya melihat orang-orang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Weh, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tengok kiri kamu, katakan engkau keren, engkau luar biasa hari ini dan selamanya kau keren. Haleluya. Kenapa kita keren? Karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Baik. Hari ini kita rindu mendengarkan firman Tuhan dengan temanya adalah last minute. Last minute. Baik. Haleluya. Ada satu statement berkata begini. Last minute will determine you be loser or conquer. Keputusan terakhir itu akan menentukan kita menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Tapi saya percaya semua kita rindu menjadi pemenang. Amin. Siapa yang rindu menjadi pemenang? Amin. Haleluya. Semua kita rindu menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka
kita tidak bisa terpisahkan dari realita kehidupan. Kita tidak bisa menjauh dari realita kehidupan. Nah, di dalam realita kehidupan, bahwa namanya persoalan itu pasti ada, pergumulan itu pasti ada, tantangan itu pasti ada, kesukaran hidup itu pasti ada. Itu ada realita kehidupan. Nah, tetapi begini kekasih Tuhan, saya melihat begini, bahkan juga ada orang-orang percaya di Alkitab yang dipakai Tuhan, ketika mereka mengalami realita kehidupan, yang di dalamnya ada kesulitan, yang di dalamnya ada kesukaran, yang di dalamnya ada tantangan-tantangan hidup. Awalnya mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi dalam perjalanan ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, tidak sedikit mereka undur dari Tuhan, tidak sedikit mereka jauh dari Tuhan, tidak sedikit mereka down imannya, tidak sedikit mereka tawar hati, bahkan yang lebih menyedihkan adalah meninggalkan Tuhan dan berbalik dari Tuhan. Nah, saya mau hari ini bahwa ketika kita menjalani realita kehidupan, ketika kita ada dalam tantangan, ketika kita dalam persoalan, ketika dalam kesulitan hidup, hati kita tetap berkobar-kobar. Yang setuju angkat tangannya. Nah, ketika kita ada dalam tantangan persoalan hidup, iman kita tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Yang setuju angkat tangan. Amin. Nah, ketika kita ada dalam persoalan pergumulan hidup, tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang blame sama Tuhan, tetapi tetap memuji Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, di dalam persoalan yang sekarang ini dunia alami, ada COVID-19, saudara-saudara, semua lapisan masyarakat bisa mengalaminya, dampaknya bisa mengalaminya. Tak terkecuali anak-anak Tuhan, tak terkecuali gereja Tuhan. Waktu kita ada dalam doa pelayan, kalau tidak salah di Morning Blessing, Bapak rohani kita menceritakan ada suatu gereja yang ada di kepulauan sana. Awalnya mereka ikut Tuhan, tetapi ketika udah susah makan, udah kesulitan makan, maka mereka meninggalkan Tuhan. Karena ada sponsor, ada mensponsori makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Saya mau tantang kita semua. Kesulitan apapun yang kita alami, sekali Yesus selamanya buat kita. Amin. Tidak ada yang lain. Amin. Oke, saya ingin melihat. Sekali Yesus, maka Yesus buat kita semuanya. Angkat tangannya. Siapa yang tetap percaya kepada Tuhan? Wow, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya akan tunjukkan buat kita bahwa ada orang-orang dahulu mereka itu adalah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan dalam hidupnya, mereka kecewa sama Tuhan, mereka menjauh dari Tuhan. Tetapi begini, ketika ada masa-masa last minute, keputusan terakhir yang mereka buat, maka itu yang membalikkan keadaan mereka. Maka penting buat kita itu di last minute itu, supaya apa keputusan kita. Dan saya mau katakan begini, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan sekarang ini, biar keputusan terakhir kita adalah tetap setia menyembah Tuhan. Tetap setia kita percaya kepada Tuhan. Tetap setia kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bersetia bergantung kepada Tuhan, saya percaya pemulihan pasti terjadi. Saya percaya kekuatan demi kekuatan ilahi tercurah buat kita. Dan saya percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Itu katakan amin. Nah, saya tunjukkan buat kita seorang yang mengalami, Alkitab mengatakan dia orang saleh, orang yang jujur. Tetapi ketika dia ada dalam persoalan dan pergumulan, dia bisa mengecewakan Tuhan, dia menyalahkan Tuhan. Tetapi bukan itu yang mau kita lihat. Keputusannya
untuk dia bertobat, keputusannya untuk dia kembali kepada Tuhan. Dan setelah dia mengalami keputusan untuk kembali kepada Tuhan, hidupnya dipulihkan. Nah, Ayub pasal 16, Ayub pasal 16 ayat 13 dan 14. Oke. Buka Alkitabnya. Gak ada saya lihat buka Alkitab ini. Oke, saya tunggu ya. Ayub pasal 16 ayat 13 dan 14. Job 16 verse 13 and 14. Oke. Ayub pasal 16 ayat 13 dan 14. Ayub ngomong begini. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Nah, saya percaya kita pernah dengar cerita tentang Ayub. Alkitab mencatat di awal dilukiskan, digambarkan dia seorang yang saleh. Seorang yang hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan ketika dia hidup saleh, Tuhan memberkati dia berlipat kali ganda. Dan pada masanya dia orang yang tersohor. Dia orang yang luar biasa. Dia orang yang dipakai Tuhan. Nah, tetapi ketika ada persoalan pergumulan itu, dia menyalahkan Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, ketika kita baca Alkitab, tiba-tiba anak-anak Ayub mati semua. Tiba-tiba kekayaan Ayub ludes. Tiba-tiba Ayub mengalami penyakit yang aneh. Tiba-tiba orang-orang yang di sekitar Ayub saat itu meninggalkan dia. Nah, Alkitab menggambarkan bahwa penderitaan Ayub luar biasa. Dan belum ada seperti Ayub yang mengalami penderitaan. Menurut saya. Penderitaan Ayub komplit luar biasa. Mengalami sakit penyakit yang aneh. Anak-anaknya mati tiba-tiba. Kekayaannya tiba-tiba hangus seketika. Dan orang-orang yang mencintai dia meninggalkan dia dan dia seorang diri. Nah, tapi dalam perjalanannya, ketika dia mengalami penderitaan, ada masa dalam hidupnya, dia kecewa dengan Tuhan. Lalu dia mempersalahkan Tuhan. Dan dia berkata, aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak belas kasihan. Wow, bayangin. Ayub berkata begini, dia sakit, dia menderita, orang-orang meninggalkan dia. Dia berkata itu gara-gara Tuhan. Bahkan dia berkata sakit yang dialaminya itu Tuhan yang buat. Dia berkata begini, buah pinggangku ditembusi oleh anak panahnya. Tak kenal belas kasihan. Bayangin. Dia bilang Tuhan tidak punya belas kasihan sama dia. Dia bilang Tuhan tidak peduli dengan dia. Bahkan dia berkata, ia merobek-robek aku. Ia menghancurkan aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Wow. Saudara-saudara Tuhan, ketika Ayub mengalami penderitaan, ada masa dalam hidupnya dia kecewa berat dengan Tuhan. Dia tuding Tuhan, dia persalahkan Tuhan. Bahkan begini, semua ini yang kualami, penyebabnya adalah Tuhan. Kekasih Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang mengalami seperti ini. Ketika ada dalam persoalan, ketika ada dalam pergumulan, ia mempersalahkan Tuhan. Tuhan, katanya engkau hebat, katanya engkau menjawab doa. Aku sudah berseru-seru, mana pertolonganmu? Mana uluran tanganmu? Mana mujizat? Katanya engkau pembuat mujizat. Pernah seorang pasien kita layani di Penang,
masih anak muda saat itu, dan dia mengalami kanker usus. Di Medan dia tidak sembuh-sembuh, dan sebetulnya kondisinya dia bawa ke Penak itu sudah buruk keadaannya. Kanker usus. Lalu ketika dia mau dioperasi, kita kunjungi, kita doakan. Dia ngomong begini, Pak Pendeta, nggak perlu saya didoain. Loh, kenapa? Tuhan tidak mendengar doa saya. Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Saya begini karena Tuhan. Padahal saya dulu ini melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh dari Tuhan. Mana pertolongan Tuhan? Katanya Tuhan hebat. Tanya Tuhan ajaib. Saya sudah berdoa, saya sudah menanti-nantikan jawaban doa. Tidak, Tuhan tolong. Jadi Pak Pendeta, tidak perlu saya didoain. Wow, dia kecewa berat sama Tuhan. Wow, dia hampir maki-maki Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, tidak sedikit orang percaya model seperti ini. Barangkali ada di antara kita seperti itu. Tuhan, saya sudah berseru-seru. Kok masalahku bertubi-tubi? Kok masalah keluargaku bertubi-tubi? Kok orang tuaku nggak bertobat-tobat? Kok kakakku nggak bertobat-tobat? Semuanya. Mana Tuhan? Mungkin ada yang dikatakan begini. Tapi dengarkan baik kekasih Tuhan. Ketika kita mengalami seperti ini, kita harus masuk namanya dalam fase last minute. Di mana di last minute itu kita ambil sebuah keputusan. Keputusannya apa? Untuk tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Itu juga katakan amin. Nah, saudara, Ayub boleh kecewa sama Tuhan. Ayub boleh kecewa sama Tuhan. Tetapi bukan itu endingnya. Kalau kita melihat di Ayub pasal 42, ternyata Ayub ini mengambil sebuah keputusan last minute untuk percaya kepada Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Ayub pasal 42, di ayat 6 berkata begini, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nanti kalau kita periksa di pasal 39, 40, 41, itu adalah pasal-pasal penyesalan Ayub. Itu adalah pasal-pasal ayat yang dimana titik balik Ayub untuk kembali kepada Tuhan. Untuk titik kembali untuk Ayub datang kepada Tuhan. Nah, ketika Ayub mengambil satu keputusan last minute untuk tetap setia berbalik kepada Tuhan, lalu apa yang terjadi? Di Ayub pasal 42 ayat 10 katakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow! Dahulu Ayub bisa kehilangan segalanya. Dahulu Ayub bisa mengalami sakit penyakit. Dahulu Ayub bisa ditinggalkan orang-orang dikasihi. Dan di tengah perjalanan dia kecewa sama Tuhan. Di tengah perjalanan dia salahkan Tuhan. Tetapi endingnya last minute, dia ambil sebuah keputusan untuk datang kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi kasih Tuhan? Alkitab berkata begini, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala apa yang dia. Wow! Saudara, kalau Tuhan memulihkan kita, kalau Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memulihkan kita selalu double portion. Amin. Nah, apapun keadaanmu, apapun keadaan kita hari-hari ini, kalau kita tetap setia, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap hati kita berkobar-kobar sama Tuhan, saya percaya ending pergumulan kita, ending cerita hidup kita, pasti Tuhan pulihkan dengan double portion. Katakan amin. Itu sebabnya di hari-hari yang seperti ini, tetap cinta sama Tuhan. Amin. Tetap setia sama Tuhan. Tetap bangun komitmen untuk kita tetap berkobar-kobar kepada Tuhan. Lihat, coba. Lihat dulu kiri kananmu katakan, hei kawan, apapun yang terjadi,
kita tetap harus setia kepada Tuhan. Ayo ngomong dulu sama temannya. Oh, amin. Yang belum ngomong nggak boleh pulang nanti, ditahan di gereja. Iya kan? Ya, oke, udah semua belum? Nah, jadi last minute harus kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua saya tunjukkan buat kita adalah di Mazmur pasal 73. Di Mazmur pasal 73 itu adalah cerita Bani Asaf. Siapakah Bani Asaf ini? Bani Asaf ini adalah keturunan Harun, di mana keturunan ini, Bani Asaf ini adalah orang-orang yang dikhususkan melayani di bait Allah. Mereka penyanyi, mereka penari, dan mereka itu melayani Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika kita, ayo bukan dulu Mazmur pasal 73. Saya mulai dari ayat 2, 3, dan 4. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Oh, saudara, keturunan Harun Bani Asaf ini, mereka adalah melayani Tuhan. Dan mereka juga bisa mengalami realita kehidupan seperti kita. Lalu apa yang mereka di sekelilingnya? Mereka melihat orang-orang yang di luar Tuhan. Di sekelilingnya ada orang-orang disebut orang fasik. Tetapi nasib hidup mereka lebih baik dari orang-orang melayani. Keadaan mereka lebih baik dari Bani Asaf ini. Mereka berkata begini, ketika mereka melihat orang-orang di luar sana, disebut orang fasik, oh mereka itu gemuk-gemuk tubuhnya, tidak memiliki kesusahan, mereka tambun-tambun, dan mereka mengalami kemujuran. Ya kan? Lalu dibandingkan dengan hidup, oh kita melayani Tuhan, kita setia dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tapi kok begini hidup kita? Kok begini nasib kita? Kok begini keadaan kita? Nah, saudara kasih Tuhan, tidak sedikit juga orang percaya seperti ini. Karena dia pikir ikut Tuhan pasti diberkati. Yes, pasti diberkati. Ikut Tuhan pasti mengalami pertolongan. Yes, mengalami pertolongan. Tetapi ketika mereka masuk dalam kenyataan hidup, oh, mereka tawar hati. Mereka berontak sama Tuhan. Nah, di mana pemberontakannya? Di Mazmur pasal 73 ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku membertakan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Oh, dengarkan ini. Mereka awalnya membangun hidup yang kudus, yang suci karena pelayan Tuhan. Tetapi ketika melihat ada mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, mereka ngomel dan berkata begini, sia-sia kami mengalami, sia-sia kami mempertahankan hidup yang bersih, sia-sia kami membasuh tangan kami sebagai tanda tak bersalah. Tetapi sepanjang hari kami kena tulah, sepanjang pagi kami kena hukum. Iya toh? Itu perkataan mereka. Ada banyak juga orang berkata, percuma, saya sudah melayani, saya sudah ikut kegiatan gereja, saya sudah ikut doa puasa, semua. Tetapi mana jawaban Tuhan? Mana? Kok Tuhan menolong saya kok kelihatannya lama sekali. Nah, tidak sedikit orang percaya, orang Kristen berkata demikian. Saudara, bisa saja kita berkata seperti itu. Bisa saja itu bagian pengalaman kita. Tetapi jangan sampai berhenti di situ. Ambil suatu komitmen, ambil suatu keputusan last minute untuk kembali kepada Tuhan. Ternyata kekasih Tuhan,
sekalipun mereka kecewa, sekalipun mereka mempersalahkan Tuhan, di masa itu Bani Asaf mengambil suatu masa-masa last minute untuk mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Di ayat 26 dari Mazmur pasal 73 ngomong begini. Saya mulai dari ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Wow! Last minute Bani Asaf ini mengambil satu komitmen. Tuhan, tidak ada yang kupunyai, tidak ada padaku selain Engkau di sorga. Dengan kata lain begini, Tuhan, Engkau segalanya buat aku. Engkaulah satu-satunya yang kupunyai. Dan ambilnya nih, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Wow! Itu orang kata begini, walaupun ada kesulitan Tuhan, walaupun ada tantangan-tantangan yang suka Tuhan dalam hidupku, namun gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, apapun persoalan kita, apapun kesulitan hidup yang kita alami hari-hari ini, gunung batu dan bagian kita tetaplah Tuhan selama-lamanya. Setuju katakan amin. Amin. Jangan gantikan Tuhanmu dengan yang lain. Jangan gadaikan imanmu dengan tawaran-tawaran dari bumi. Tetapi tetaplah setia. Tetaplah datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah segalanya buat kita. Saya paling suka di ayat 28 ini. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Wow, ternyata Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap menceritakan segala pekerjaanmu kepada segala makhluk ini. Kekasih Tuhan, saudara yang sudah melayani, tetaplah melayani dengan setia. Saudara yang belum pernah melayani, mari melayani untuk kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, hari-hari ini adalah last minute buat kita. Tidak apa-apa engkau pernah dulu tawar hati. Tidak apa-apa engkau pernah mungkin padam rohani. Tapi hari ini saya bukan men-challenge saudara untuk kita last minute ambil satu keputusan untuk tetap setia melayani Tuhan, setia iring Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus segalanya buat kita. Ya, setuju katakan amin. Oke, sekali lagi, tengok kiri kamu katakan, apapun yang terjadi, Yesus segalanya buat kita. Men, itu sebabnya ajak teman-temanmu, ajak semua saudara-saudara kita untuk tetap kita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Baik. Sebelum kita berdoa, kita akan pujian haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari katakan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari katakan pujian ini, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku.
besertaku Yesus, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar Engkau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Mari saya udah bagi berdiri semua, haleluya. Kita akan kembali pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku Yesus. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Angkat tanganmu, katakan aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Amen. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita pejamkan matamu di hadapan Tuhan, dan mari kita masing-masing datang kepada Tuhan. Mungkin engkau pernah mengalami masa-masa yang sulit. Engkau pernah mengalami masa-masa yang suka di waktu-waktu yang lampau. Dan itu membuat engkau mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, mana pertolongan-Mu? Tuhan, mana perlindungan-Mu? Orang-orang di sekelilingku keadaannya baik-baik. Kenapa aku sendiri mengalami seperti ini? Kenapa aku sendiri yang mengalami keadaan seperti ini? Dan ketika saudara bertanya-tanya, itu saudara tawar hati. Saudara mulai menjauh dari Tuhan. Saudara mulai malas berdoa. Bahkan mengandalkan yang di luar sana. Saya kasih Tuhan, kalau engkau pernah mengalami seperti ini, orang-orang di masa lalu dalam Alkitab pun yang hebat pernah mengalami seperti itu. Tetapi tidak berhenti di situ, kekasih Tuhan. Mereka mengambil suatu komitmen di last minute untuk percaya kembali kepada Tuhan. Mereka tetap menit-menit terakhir, mereka mengambil suatu keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan berkata, engkaulah gerangan yang kumiliki di bumi dan di surga. Sekalipun dagingku dan hidupku habis lenyap, namun gunung batuku dan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Jika ada saudara pernah mengalami seperti itu, dan saudara belum menyelesaikan dengan Tuhan, engkau pernah marah, engkau pernah kecewa sama Tuhan, engkau pernah menyalahkan Tuhan dalam keadaanmu. Hari ini saya minta dengan rendah hati, kalau kau pernah mengalami seperti itu, aku belum pernah
menyelesaikan dengan Tuhan? Lu pernah minta ampun di hadapan Tuhan? Mari taruh di tanganmu jika kau pernah mengalami seperti itu. Dan hari mari kita selesaikan dengan Tuhan. Kita selesaikan dengan Tuhan. Sebab last minute seperti dalam menentukan seperti apa kita di depannya. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Jika kami pernah menyalahkan Tuhan, kecewa dan mempersalahkan Tuhan, ketika kami mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sulit, masa-masa tantangan-tantangan yang besar yang kami alami, dan kami kecewa, kami meninggalkan Tuhan. Iman kami down, kami tidak lagi bersemangat melayani Tuhan, kami tidak bersemangat lagi iri Tuhan. Hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun, kami minta ampun. Tuhan kami hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Sama seperti pemazmur berkata, tidak ada yang kami miliki selain Engkau di sorga Tuhan. Dan apapun keadaan kami ke depan, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah bagian kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak perlu takut dan khawatir, sebab Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami, Engkau yang sanggup membuat kami terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Hari ini yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini yang lemah imannya, aku berdoa dibangkitkan kembali. Aku berdoa curahkan Tuhan, haleluya, hati yang terus mengasihi Tuhan, hati yang terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh haleluya. Aku berdoa satu persatu anak-anak yang hadir hari ini dalam nama Yesus. Keluarga Pak Sairan, ibu dan semuanya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Semua yang pelayan-pelayan yang hadir hari ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jemaatmu yang hari satu persatu Tuhan, dari depanmu ke belakang di tengah. Tuhan, aku berdoa mereka diberkati Tuhan dengan limpah-limpah. Mereka dikuatkan. Dan terus mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa juga buat Pastor Yusuf dari Pakistan yang bersama-sama dengan kami. Kalau tadi kami berdoa, hari ini kami juga berdoa bersama-sama dengan umat-Mu. Kami menopang pelayanan hamba-Mu, Pastor Yusuf yang di Pakistan. Kami menopang dengan umat-Mu dari Pulau Penang dalam nama Yesus. Berkati pelayanannya di Pakistan, berkati keluarga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Aku percaya berkat Tuhan atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang mengikuti Zoom, mereka dari hostel-hostel mereka karena mereka belum bisa keluar karena untuk memutus rantai penyebaran COVID. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka dalam nama Yesus. Anak-anakmu juga mengikuti dari Zoom, dari pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa, Tuhan supaya di hari-hari yang depan tidak ada lagi larangan-larangan baik dari agen dan siapapun, sehingga setiap anak-anakmu kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan yang diberkati, katakan bersama. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dan serahkan kepada worship leader di gereja. Tuhan memberkati. Sama-sama amin. 1, 2, 3 ya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga adalah membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan. Amin. Apa yang kita dapat katakan itu akan terjadi. Amin. Silakan tulis saudara-saudaraku. Kita akan mendengarkan the voice of Pentecost.
Haleluya. Salam integritas. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman kita. Sekali kita akan mengumpulkan persembahan kita pelayan Tuhan. Haleluya. Pengumuman kita sepanjang minggu ini kita bersyukur, amin. Kita boleh beribadah di tempat ini dengan tatap muka, terus kita berdoa biar Tuhan terus merawat dan kita terus dipulihkan Tuhan. Keadaan kita hari-hari ini kita boleh sama-sama untuk pelukan bersama-sama, tidak ada lagi SOP, amin. Kita terus berdoa, amin. Pengumuman kita, kami tetap menghibur tempat ini agar setiap umat Tuhan mengikuti morning blessing yang dari pusat. Kami menghibur setiap saudara-saudaraku di tempat ini, mari kita mendownload Zoom-nya. Kami terus mengingatkan saudara agar kita sama-sama diberkati. Ketika kita taat kepada Tuhan dalam hal kecil, Tuhan akan memberkati setiap kita. Di dalam morning blessing banyak yang kita tahu. Kita didoakan, perjalanan kita didoakan, keluarga kita didoakan. Amin. Setiap saudara juga mengalami, amin. Morning blessing pukul 5 di sini. Terus doa-doa kita juga kayak kita PPW sama doa puasa kita teduhkan karena ada morning blessing. Kita terus berdoa terus kemudian terjadi. Terus kita juga kalau kayak gini juga tidak ada minggu kita akan terus melakukan live Zoom. Siapa yang tidak boleh hadir boleh mengikutinya melalui Zoom. Semua kita mempergunakan Zoom, amin. Siapa yang setuju? Siapa yang mau ada pemulihan? Semua, amin. Kita sama-sama berdoa, amin. Sehati. Download Zoom-nya saudara-saudaraku, ya. Amin. Jadi ya kita download Zoom. Enggak ini kok, enggak susah mendownload Zoom. Biar dari situ kita sama-sama berkomunikasi. Biar mempererat hubungan kita, amin, melalui internet. Bersama-sama berdoa. Mungkin itu saja pengumuman kita. Kami terus mengumumkan sepanjang ibadah kita terus pakai face mask dan di bawah juga pakai face mask, jangan bergandeng tangan, jangan bersentuhan. Kita jaga jarak, SOP Malaysia kita patuhi. Amin. Kita jadi berkat buat bangsa ini, buat keluarga kita, buat semua yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Itu saja pengumuman kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara-saudaraku. Bapak Gembala kita akan menuntun kita dalam doa. Mari bangkit berdiri yuk. Haleluya. Besar
anugerah-Mu melimpah kasih, melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, makin bertambah besar anugerah. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah melimpah kasih, melimpah kasih semakin hari, semakin hari, makin bertambah besar anugerah semakin hari, semakin hari, makin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, semakin hari, semakin hari, makin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya sesuatu terjadi dalam kehidupan kami ketika kami dalam hadirat-Mu. Dan kami sudah menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini. Dan kami percaya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa kemerdekaan, kami pulang membawa pengurapan yang baru, kami pulang membawa kekuatan. Maka semua berkat-berkat terbaik menjadi bagian kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, jika ada di antara anak-anak-Mu yang kerja malam pulang dari ibadah ini, tetap juga memberkati dan menolong setiap mereka. Mari kasih Tuhan, tetap arahkan hati mereka terima berkat dari Tuhan Yesus. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu. Tuhan Yesus memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun. Sebab kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Tuhan membukakan tikap-tikap langit atasmu dan mencurahkan berkat-berkatnya berkelimpahan atasmu dalam nama Yesus. Maka Dia berjanji apa yang kau perbuat dengan tanganmu, baik dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, studi, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ulanglah, terimalah berkat dalam anugerah Bapa melimpah-limpah. Kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus sampai sekutu yang Roh Kudus yang menyertai kita, menuntun kita, menolong kita, memberkati kita mulai hari ini sampai merata, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, umat Tuhan sama berkat bersama. Amin. Ibadah kita telah usai. Tuhan Yesus memberkati. Ingat SOP COVID-19, pakai masker karena supaya kita tidak kena zaman. Sekarang ini dendanya sangat mahal.